Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Rubukan Baru. Di sini saya akan menjalankan praktikum dari pertemuan keempat workshop pemrograman Framework. Dalam praktikum ini sampai di bab B2 handling request, saya akan langsung menjelaskan diagram overview pada slide pertama ini. Oke, di sini user akan dihadapkan langsung pada entry script ya. Karena entry script ini merupakan rantai pertama dari suatu aplikasi Y. Nah, pada entry script ini akan memuat konfigurasi aplikasi, lalu menjalankan aplikasi ini. Menjalankan aplikasi. Oke. Nah, aplikasi ini akan kita buka pada pertemuan sebelumnya ya. Aplikasi merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y. Aplikasi Y mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script. Konfigurasi untuk script default namanya. Jadi sini akan mendapatkan request komponen, lalu membuat suatu rute yang nantinya akan membuat controller. Dari rute ini akan membuat controller, di mana controller ini akan menerima permintaan, lalu meneruskan permintaan ini ke model, lalu meneruskan permintaan ini ke model melewati filter ya, filter ini, di mana jika filter ini gagal atau tidak terpenuhi validasi rules-nya, akan langsung menuju ke respons komponen yang akan ditujukan pada user. Tapi jika ini berhasil, akan membuat suatu model, di mana model ini biasanya terhubung oleh database atau mungkin bisa berdiri sendiri ya. Lalu model ini akan memasukkan hasilnya ke dalam view ya, view lalu dipanggil, dan view-nya akan lalu membentuk suatu tanggapan. Suatu tanggapan atau respons komponen seperti ini. Nah, oke, kita kembali ke pertemuan sebelumnya. Model ini adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, serta logika bisnis. Sebuah model dapat memiliki atribut, labels, validation rules, dan lain-lain. Seperti itu. Dan nanti yang akan diberikan pada user yaitu respon komponen, biasanya berupa view. Seperti itu. Lanjut di proses request. Setiap aplikasi menerima request akan melalui proses-proses berikut ini, yaitu user membuat request ke entry script web slice index PHP, lalu entry script memuat konfigurasi, ini seperti penjelasan di atas tadi ya, dan membuat sebuah application instance. Aplikasi akan menetapkan rute ya, atau resolve route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Ini request komponen. Jadi controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Jadi untuk melakukan instance itu harus melewati filter terlebih dahulu. Seperti ini, jika filter itu gagal akan langsung menuju ke respon komponen yang akan ditujukan kepada user. Tapi jika berhasil akan memuat suatu model, yaitu yang mengisikan data-data, validation rules, dan lain sebagainya. Oke. Jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Seperti tadi ya, action akan memuat data model yang kemungkinan besarnya model ini terhubung dengan tabel di database. Action akan memanggil view atau merender view dengan menyertakan data model. Hasil dari view ini yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna, biasanya dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Lanjut ke bootstrapping. Bootstrapping ini adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang.
Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu pada EntryScript dan juga aplikasi. Nah, di EntryScript, dua kelas autoloader untuk library dua berbeda didaftarkan. Composer autoloader memulai autoload.php dan Y autoloader melalui file class dari Y. Gitu. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan. Seperti memanggil Y base application pre-init, yaitu untuk melakukan konfigurasi properti-properti penting seperti properti base path. Ya, meregister Y base application error handler. Kalau error handler ini untuk kemarin ada di sini ya. Menangani error dan exception. Lalu Y base application init yang nantinya akan memanggil Y base application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping, mengikutkan ya atau menyertakan file extension manifest di vendor di soft extension.php. Oke, coba kita cari ya pada basic dulu. Vendor di soft extension.php. Oke, kita cari vendor di soft extension. Ini yang di basic template sepertinya tidak ada. Tapi seharusnya ada pada bu. Coba kita langsung search saja. Oke. Ini merupakan extension ya. Membuat dan menjalankan komponen aplikasi atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi seperti itu. Itu gunanya bootstrapping ya. Lalu lanjut, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contoh, pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt change pada proses bootstrapping. Lanjut kita ke routing. Ketika metode Y web application run dipanggil oleh EntryScript, ya, hal pertama dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Oke, contohnya ada di config ya. Nah, ini merupakan proses routing ya, seperti ini. Oke, ini juga bukan proses routing seperti ini. Root valid. Proses resolve ditangani oleh metode Y-Web request resolve yang akan menghasilkan rute valid control action yang sesuai dipanggil. Rute tidak valid dimunculkan Y-Web not found. Oke, ada tipe exception. Tidak ada rute, control action pada property root akan dipanggil. Jika tidak ada rute, oke, kita coba ya. Kalau rute valid itu seperti ini. Oke, localhost basic web. Ini merupakan rute valid ya, karena sesuai. Misal kita untuk yang di sebelumnya kan mahasiswa. Nah, ini merupakan contoh rute valid yang sudah dideklarasi terlebih dahulu dalam config. Rute tidak valid, contoh rute tidak valid itu seperti ini.
akan memunculkan notif not found, fake not found. Oke, itu tidak valid ya, not found HTTP exception. Tidak ada rute. Control action pada properti default rute akan dipanggil, tidak ada rute, contohnya